Ya, shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Dan selamat kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. 2 hari yang lalu kita memperingati, bukan merayakan ya, memperingati hari kesengsaraan Yesus Kristus. Sedangkan hari ini kita tidak sekadar memperingatinya, tapi kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini, di mana pada hari ini kami dapat sekali lagi merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun kami tidak dapat merayakan di gereja seperti sebelumnya, tetapi kami percaya kami dapat merayakannya. Karena perayaan itu bukan soal di mana. Perayaan itu ada dalam hati kami, yang kami mau rayakan dan kami mau syukuri segala anugerah, segala berkat Tuhan yang kami terima lewat kebangkitan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Kami andalkan Roh-Mu yang kudus menolong semua kami, hamba-Mu dan semua pendengar. Mari Tuhan, oleh anugerah-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, mari kita melihat ya pembacaan firman Tuhan. Kita pagi hari ini diambil dari Yesaya 53, ya Yesaya 53 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Sekali lagi saya ulang, Yesaya 53 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, saya harap Anda ambil kesempatan untuk membacanya. Di dalam khotbah ini saya tidak akan membaca, bagaimanapun nanti saya akan menyentuh beberapa ayat dari bagian yang saya sudah katakan tadi sebagai teks untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati merupakan pusat iman orang Kristen. Dalam arti kata, kebangkitan Yesus Kristus itu sangat menentukan dalam segala-galanya. Kebangkitan Yesus itu menjadi sentral, menjadi suatu pusat dari semua, dari segala-galanya. Dan demikianlah betapa pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sekalipun kita membaca dan kita terpegun dengan ceritanya, bagaimana kisahnya yang luar biasa mengenai kelahirannya, bagaimana kehidupannya, pengajaran-pengajarannya yang sangat-sangat luar biasa, bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang tidak ada seorang pun dapat lakukan. Sekalipun dia melakukan semuanya itu, jika dia mati dan tidak bangkit, semuanya itu akan bernilai kosong. Itu akan menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas ya, mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Paulus meletakkan kebangkitan Yesus Kristus sebagai yang menentukan baik pemberitaannya maupun kepercayaan mereka yang percaya pada berita yang disampaikan.
kalau Kristus tidak dibangkitkan. Sia-sia. Sia-sia pemberitaan Paulus dan sia-sia kepercayaan kita. Oleh karena Kristus bangkit, itu berarti kepercayaan kita tidak sia-sia. Pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat kekayaan dari berkat-berkat Tuhan Bapa di surga lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berkat yang melimpah, yang begitu banyak yang kita peroleh melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini saya akan membicarakan sebagian daripadanya. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berkat-berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Berkat-berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Dalam arti kata, berkat apakah yang kita peroleh karena kebangkitan Yesus Kristus? Nah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa. Yang pertama yang saya letakkan sebagai yang pertama ialah karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuatkan Alkitab dapat dipercaya. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati membuatkan Alkitab dapat dipercaya. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Nah, dalam pembacaan yang saya katakan tadi, awal tadi dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, seluruh bagian ini bercakap mengenai satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, perlu kita tahu bahwa kitab Yesaya ini ditulis lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun. Itu berarti apa yang tertulis termasuk di dalam Yesaya pasal yang ke-12 pasal yang ke-53 ini bercakap tentang Yesus yang atau kehidupan Yesus ya, dari kehidupannya dan sampai kematiannya. Nah, itu merupakan nubuat 700 tahun sebelum peristiwa sebenar terjadi. Kitab Yesaya sudah mencatat bahwa ini akan bakal terjadi. Nah, di dalam Yesaya 53 ini bercakap sebagaimana saya katakan tadi, bercakap tentang Yesus ya. Dia bercakap tentang, kalau kita lihat tentang kematiannya, bagaimana dia mati dan siapa di antaranya dan apa tujuan dia mati dan sebagainya. Kemudian dikuburkan di mana, ya semua detail disampaikan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan ayat ke-11, Yesus yang dinubuatkan yang sengsara dan mati itu, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan menghendaki meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Nah, dalam ayat ini sebenarnya bercakap mengenai kebangkitan Yesus, karena ayat sebelumnya bercakap tentang kematian Yesus dan pengkebumian Yesus. Setelah dia mati dan dikebumikan, kemudian dalam ayat yang kita baca ya, dikatakan ia akan melihat keturunannya. Orang yang mati itu tidak melihat keturunan, tapi di sini dikatakan ia akan melihat keturunannya. Itu berarti dia bangkit kembali. Umurnya akan lanjut. Berarti dia hidup semula dan tidak akan mati lagi. Ya. Demikian juga di dalam ayat ke-11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang
yang melihat terang. Orang mati tidak melihat terang. Jadi ini bercakap tentang Yesus yang bangkit kembali. Nah, sebagaimana saya katakan bahwa kitab Yesaya ini ditulis lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi apabila nubuat tentang kebangkitan Yesus, malah secara detail kehidupan Yesus sampai kematian dan kebangkitannya secara khusus, itu membuatkan kita melihat Alkitab ini sebagai kitab yang dapat dipercaya. Alkitab kita dapat dipercaya karena apa yang dinubuatkan tentang Yesus, malah banyak hal lain lagi, itu digenapi. Dan secara khusus untuk firman Tuhan kali ini, di mana fokusnya pada kebangkitan Yesus, juga sudah diberitahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan apabila kebangkitan itu terjadi, maka orang melihat firman Tuhan ini, Alkitab ini benar. Alkitab ini tidak menipu. Jadi berkat saudara-saudara sekalian yang sangat luar biasa dari kebangkitan Yesus Kristus adalah membuatkan kita percaya, lebih percaya, dan memang Alkitab dapat dipercaya. Sehingga kita juga dapat percaya kepada bagian-bagian lain firman Tuhan yang mengajar hal lain. Karena kita melihat ada banyak nubuat telah dipenuhi, termasuk kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, dari kebangkitan Yesus itu, berkat yang kita peroleh ialah kebangkitan Yesus sekaligus mencipta rekod orang pertama bangkit. Yesus adalah orang pertama bangkit. Saya mau kita melihat beberapa ayat. Satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia adalah yang sulung bangkit dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kemudian di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi kedua ayat ini yang bercakap tentang Yesus bangkit dan kebangkitannya itu adalah yang sulung. Dalam arti kata, sebelum kebangkitan Yesus yang terjadi dalam dirinya, belum pernah ada kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus menjadi yang sulung, yang pertama. Dalam arti kata, sebelumnya tidak ada kebangkitan seperti itu terjadi. Walaupun memang kita melihat dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama, ada kisah orang yang sudah mati lalu bangkit kembali. Juga di dalam Perjanjian Baru, mana Yesus membangkitkan orang-orang mati. Tetapi kebangkitan Yesus dari antara orang mati tidak sama dengan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab mereka itu sekalipun bangkit, tetapi akhirnya mereka mati lagi. Dan tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Sedangkan Yesus, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Dan dia bangkit meninggalkan kubur kosong. Dan dia hidup. Dan dia tidak akan mati lagi. Dan kebangkitan ini lain dari semua kebangkitan.
Dan kebangkitan ini juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan kerajaan maut. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pengakuan iman rasuli yang kita kadang-kala baca di dalam ibadah kita setiap minggu, itu ada dikatakan Yesus Kristus mati turun ke dalam kerajaan maut. Itu dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Tidak hanya dikatakan maut, tetapi kerajaan maut. Itu menyatakan maut itu ada kerajaan, sebuah kerajaan, dan oleh sebagaimana setiap kerajaan itu ada aturan, ada hukum-hukum yang berlaku. Dan hukum yang berlaku bagi kerajaan maut ialah yang mati tetap mati, karena ditakluki oleh hukum mati itu yang ada di dalam kerajaan maut itu. Tetapi Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, dia menundukkan kuasa maut. Dan itulah yang membuatkan Yesus menjadi yang sulung dari antara orang mati. Dia adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Tuhan Yesus yang menang atas maut. Dia mati, tetapi dia tidak tinggal terus mati. Dia hidup, dia bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Hal yang ketiga yang kita belajar dari berkat kebangkitan Yesus Kristus buat kita semua, yaitu karena kebangkitan Yesus Kristus itu membuatkan kita juga turut bangkit. Kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di sini dikatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dalam arti kata, kalau kita terbalikkan ayat ini, bunyinya akan begini, atau pengertiannya begini. Karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, itu menjadi dasar, alasan untuk kita percaya bahwa kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Dalam arti kata, karena sebelum ini, sebagaimana kita belajar poin yang pertama tadi, tidak ada pernah berlaku kebangkitan orang mati atau orang yang mati bangkit seperti Yesus. Jadi Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dia telah membuat jalan, merintis jalan dari dunia orang mati menuju dunia orang hidup. Karena Yesus sudah keluar dari kematian itu, dan dia sudah melalui jalan keluar dari kematian itu menuju hidup. Maka laluannya itu menjadi dasar kepercayaan kita, bahwa kalau Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, sekalipun dia di dalam kerajaan maut, dia bangkit dan keluar, maka kita juga yang percaya kepadanya akan bangkit seperti dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus tidak hanya bangkit dari antara orang mati, tetapi dia sendiri adalah kebangkitan itu sendiri.
Nah, maka itu dia mampu membangkitkan kita, karena dia memang sudah dibangkitkan dan dia juga adalah memiliki kuasa kebangkitan. Sebagaimana di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di sini Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam arti kata, aku memiliki kuasa untuk membangkitkan dan memberi hidup. Jadi kita melihat Yesus tidak hanya dibangkit dari kematian, tetapi Yesus juga memiliki kuasa kebangkitan itu, sehingga dia kata, "Akulah kebangkitan itu. Dan aku memberikan hidup kepada orang-orang yang percaya kepadaku." Karena Yesus bangkit, maka kita semua juga akan turut bangkit. Dan bila bercakap tentang kita akan bangkit, berarti kita akan hidup. Ya? Dan sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa hidup yang menanti kita di seberang sana adalah hidup yang kekal. Itulah sebenarnya yang menjadi berkat bagi kita, orang percaya kepadanya. Karena Yesus bangkit, kita akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Seperti Yesus yang mati, bangkit, hidup selama-lamanya, maka kita umat yang percaya kepadanya juga akan mati. Kecuali Yesus datang sebelum kita mati, akan mati, kemudian kita dibangkitkan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Itulah yang kita rindu-rindukan. Hal yang keempat, berkat yang kita peroleh menerusi kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yaitu kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita lihat beberapa ayat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa." Ya, firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena Yesus sudah bangkit, maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Mengapa kita tidak lagi hidup di dalam dosa? Apa maksud Tuhan atau ayat firman Tuhan yang bercakap ini? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka apa dikatakan? Bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa. Apa artinya? Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. Di sini dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini bercakap, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut adalah dosa. Berarti dosa itu yang mematikan kita. Dosa itu ada sengat seperti tebuan, dan sengatnya itulah dikatakan sengat itu mendatangkan maut. Ya, dan sengat itu adalah dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu seperti disengat oleh dosa. Dan dosa itu telah mendatangkan kematian. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa di dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tetapi apabila Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut. Ya. Ingat sengat maut itu dosa. Yesus mati itu akibat dari sengat dosa. Ingat ya, Yesus mati akibat sengat dosa. Tetapi bila Yesus bangkit dari antara orang mati, itu berarti sengat dosa itu tidak berkuasa atas dia. Dia mengatasi kuasa dosa. Dia mengatasi kuasa dosa, sengat dosa yang mendatangkan maut itu. Dan sehingga kita sebagai pengikutnya juga diberikan kuasa itu, bahwa kita tidak lagi takluk kepada kematian, khususnya kematian kekal maksudnya, ya. Karena kita percaya Yesus yang sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut, mengalahkan sengat maut, yang sengat dosa yang mendatangkan maut, Dia sudah kalahkan. Nah, kita yang percaya kepadanya juga turut mengalahkan, sehingga kuasa dosa itu, sengat dosa itu yang mendatangkan maut tidak berlaku lagi atas kita. Ya. Nah, firman Tuhan yang lain mengatakan, siapa dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ya. Mengapa kita tidak lagi dihukum? Karena kita tidak berdosa lagi. Mengapa kita tidak berdosa? Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya, tidak berarti bahwa kita tidak melakukan dosa lagi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimanapun semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan sengat dosa yang mendatangkan maut kekal itu. Sehingga kita tidak lagi mengalami maut kekal. Kita mengalami kehidupan kekal oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan yang terakhir yang saya ingin cakap sebagai berkat yang kita peroleh lewat kebangkitan Yesus Kristus ialah kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita. Kita melihat dalam Roma 8 ayat 11. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam tanah, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam
Dalam arti kata, sebagaimana firman Tuhan bagian yang kita baca ini, kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita. Sila perhatikan ayat ini baik-baik supaya Anda mengerti dan boleh mencernakannya. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuh yang fana ini. Akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Apa artinya saudara-saudara sekalian? Selalunya kita berpikir bahwa berkat-berkat Tuhan, apa saja, itu lebih kepada akhir zaman atau kehidupan kekal di surga nanti. Tapi sebenarnya berkat Tuhan tidak hanya Tuhan sediakan bagi kita ketika kita masuk di surga. Di bumi ini juga Tuhan sudah memberikan kita berkat yang perlu untuk kita hidup sebagai orang percaya Tuhan di bumi ini. Karena di sini dikatakan, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Tubuh yang fana, maksudnya tubuh yang fana itu mana? Kalau yang di surga itu tubuh yang kekal, tubuh yang mulia. Jadi tubuh yang fana yang dimaksudnya ya tubuh kita yang sekarang ini. Jadi kuasa yang telah membangkitkan Yesus itu diam di dalam kita, ya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam di dalam kamu. Berarti kebangkitan Yesus itu, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu di dalam kita dan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Dalam arti kata, kita mengalami berkat kebangkitan Yesus Kristus itu sekarang pada tubuh ini, ya, kita sudah menerima, ya, berkat-berkat dari kepada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, apa yang dimaksudkan ya? Baik kita lihat konteks bagian ini ya, saudara-saudara sekalian. Kalau kita membaca itu dari ayat yang kelima, supaya kita lebih lihat apa yang sebenarnya yang dibicarakan dalam ayat yang baru kita baca. Ayat 5 ya, dalam Roma 8 ayat 5 dan seterusnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, di sini dikatakan orang yang hidup menurut daging memikirkan daging, orang yang hidup menurut roh akan memikirkan soal-soal roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Jadi keinginan daging itu maut, keinginan roh itu adalah hidup yang kekal. Jadi apabila roh yang membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati, roh itu ialah Roh Kudus ya, bicara tentang roh Allah yang membangkitkan kita. Apa yang terjadi dalam tubuh kita yang fana ini? Maka roh itu akan memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam roh. Karena roh kita sekalipun punya keinginan untuk hidup benar, roh kita tidak mampu. Itulah Yesus katakan bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Kita selalu tahu apa yang baik, kita rindu buat yang baik, tetapi daging kita lemah. Dalam berkata
daging kita itu tidak mudah ditundukkan. Tetapi apabila roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan roh itu diam di dalam kita, maka roh itu akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yang sebelumnya berdasarkan kemampuan dan keinginan roh kita tidak mampu. Berhubung roh yang telah mengalahkan maut, membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita, maka kuasa itu akan membangkitkan tubuh kita ini secara khusus, membangkitkan roh kita untuk kuat, sehingga kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, karena Roh Kudus yang di dalam kita menguatkan kita untuk hidup di dalam keinginan roh, dan dengan itu memampukan kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau. Jadi kematian Yesus Kristus tidak hanya, atau kebangkitan Yesus tidak hanya berkat yang akan kita terima pada akhir kehidupan ini, tapi juga sekarang ini bagaimana roh itu memampukan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging yang kita hidup bila kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita sudah belajar 5 hal berkat-berkat melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebenarnya ini merupakan poin-poin yang sangat berharga. Dalam arti kata, masih banyak lagi berkat Tuhan yang kita perlu lewat kebangkitan. Tapi saya percaya apa yang telah kita dengar adalah antara berkat yang luar biasa yang kita terima karena kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita penuh kesyukuran, kita penuh kegembiraan karena kebangkitan Yesus memberikan kita begitu banyak harapan-harapan. Harapan bahwa oleh karena dia bangkit, kita juga akan bangkit. Oleh karena dia sudah mengalahkan kuasa maut, kita juga mengalahkan kuasa maut. Oleh karena dia bangkit dan memiliki hidup yang kekal yang tidak akan ada akhirnya lagi, juga memberikan harapan kita yang sama, bahwa kita akan mati dan akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Malah juga selagi kita di bumi, kita sudah mengalami pertolongan roh yang membangkitkan Yesus. Ada roh yang sama itu tinggal di dalam kita, menguatkan roh kita untuk membuatkan kita mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Malah kita bersyukur memuji Tuhan tanpa hentinya. Karena sebagaimana saya katakan awal-awal tadi, kebangkitan Yesus menentukan segala-galanya. Kebangkitan Yesus itu adalah dasar iman kita, menjadi pusat iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sebagian Paulus berkatakan, pemberitaan kami sia-sia, kepercayaan kami sia-sia. Oleh karena Yesus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Kepercayaan kita adalah iya dan amin. Dan sehingga kita akan menerima segala apa yang dia janjikan, baik di bumi ini maupun dunia di seberang sana yang Tuhan karuniakan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin.